Hai guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini, aku mau membahas tentang suatu kisah yang bisa dibilang sangat amat menyedihkan banget, yakni tentang kisah Hisashi Ouchi, seorang pria 35 tahun yang dipaksa hidup selama 83 hari oleh para tim dokter. Nah, gimana sih ceritanya? Kok bisa Hisashi Ouchi ini dipaksa hidup oleh tim dokter? Simak terus ya. Listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Kisah sedih yang dialami Hisashi Ouchi tidak lepas dari pekerjaannya sebagai teknisi di sebuah pabrik nuklir yang terletak di Tokaimura, Jepang. Pabrik tersebut didirikan pada tahun 1966 karena tenaga nuklir sendiri sudah menjadi energi alternatif yang sangat penting bagi negara Jepang. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam di Jepang kurang mumpuni dalam segi jumlah. Oleh karena itu, Jepang mendirikan sebuah pabrik nuklir untuk membatasi diri dari ketergantungan terhadap energi impor. Mereka menilai lokasi Tokaimura sangat cocok untuk produksi nuklir, dan pabrik tersebut pun menjadi pabrik nuklir komersial pertama di Jepang. Sampai saat ini, kebutuhan listrik di Jepang 30%-nya disuplai oleh tenaga nuklir. Nah, pabrik di Tokaimura sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni Donen dan JCO, di mana Donen berfungsi untuk pembuangan limbah radioaktif tingkat rendah, sementara JCO berfungsi untuk mengubah uranium heksafluorida menjadi uranium dioksida. Yang mana pengubahan uranium tersebut untuk step awal pembuatan batang bahan bakar reaktor nuklir pembangkit listrik. Ya, pasti kalian tahu kan, kenapa orang-orang yang bekerja di pabrik nuklir gajinya sangat-sangat tinggi. Karena memanglah bekerja di pabrik nuklir membutuhkan orang-orang yang benar-benar profesional, teliti, dan berpengalaman, supaya pembuatan nuklir bisa berlangsung dengan aman. Selain itu, bekerja di pabrik nuklir juga menyebabkan resiko pada kerusakan kesehatan. Pada tanggal 11 Maret 1997, terjadilah sebuah peristiwa naas di bagian Donen, alias di bagian pengelolaan limbah nuklir. Peristiwa itu disebabkan karena kesalahan prosedur dalam proses pemanasan limbah. Akibatnya, ledakan terjadi begitu saja sehingga membuat 21 orang terkena radioaktif yang berbahaya. Gak hanya itu, ledakan tersebut menyebabkan pintu dan sejumlah jendela menjadi rusak. Tentu saja orang-orang pada bingung, kalau pintu sama jendela gak segera diperbaiki, radiasi bakalan menyebar lebih cepat. Sejumlah pekerja pun dikerahkan untuk memperbaiki pintu dan jendela-jendela yang rusak. Ironisnya, para pekerja itu juga terpapar radiasi yang sangat berbahaya. Meskipun pihak pabrik sudah mencoba untuk meminimalisir dampak negatif dari ledakan tersebut, tetap saja kadar cesium menyebar sejauh 40 km atau setara dengan 25 mil. Peristiwa naas kembali terjadi pada tanggal 30 September 1999, yang mana peristiwa tersebut terjadi di bagian JCO, yang mana kisahnya diawali oleh 3 orang teknisi yang bernama Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa. Nah, mereka bertiga ini berusaha untuk mempercepat proses pembuatan bahan bakar nuklir, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menghemat waktu karena mereka ini terkejar oleh deadline. Jadi mereka ini harus memenuhi sebuah persyaratan pengiriman, guys. Mereka pun mencampur bahan kimia ke dalam tangki sebanyak 16 kg uranium, yang mana jumlah tersebut jauh melebihi batas yang seharusnya. Jadi mereka ini nggak hanya mengurangi proses aja, tapi yang mereka bikin ini terlalu kebanyakan. Singkat cerita, pada pukul 10:35 menit, tangki pun mengalami masa kritis dan mengeluarkan radiasi gamma. Saat insiden itu terjadi, Hisashi berada di dekat tangki sambil memegang corong. Shinohara ada di atas panggung buat membantu menuangkan sebuah larutan. Sementara Yokokawa duduk sejauh 4 meter dari tangki.
Gak lama kemudian, ketiga teknisi tersebut melihat sebuah kilatan biru yang diduga sebagai radiasi Cherenkov. Dan detik itu juga, alarm radiasi gamma pun berbunyi nyaring. Hisashi dan Shinohara pun tiba-tiba merasa nyeri, mual, dan kesulitan bernafas. Mereka berdua beserta Yokokawa langsung segera mengungsi. Nah, mereka bertiga ini nggak kepikiran untuk melaporkan apa yang terjadi. Padahal dampak negatif dari radiasi gamma sangat amat berbahaya untuk orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik. Dalam insiden tersebut, Hisashi terkena radiasi paling banyak di antara dua temannya yang lainnya, di mana dia langsung mengalami gangguan mobilitas, koherensi, dan kehilangan kesadaran. Melihat hal itu, seorang karyawan dari gedung sebelah langsung menelpon ambulan dan membawa ketiga orang tersebut ke rumah sakit. Pada pukul 11:30 malam, para penduduk diminta untuk segera mengungsi. Selain itu, ada juga imbauan agar penduduk segera menghentikan seluruh aktivitas pertanian, ada juga larangan untuk minum air sumur, dan ada juga larangan-larangan lainnya untuk mencegah dampak negatif dari radiasi. Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari radiasi, tetap saja ada 667 orang yang terpapar radiasi gamma. Dan bagaimana kabar dari Hisashi, Shinohara, dan Yokokawa? Tentu saja mereka bertiga menjadi orang yang paling fatal terkena radiasi, yang mana Hisashi terkena 17 SV dan Shinohara terkena 10 SV, sementara Yokokawa terkena 3 SV. For your information aja, kalau batas maksimal radiasi yang bisa diterima oleh seorang manusia itu cuma sebesar 0,05 SV. Nah, si Hisashi ini menerima 17 SV. Maka dari itu, dia langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo. Dalam paparan radiasi sebesar itu, tentu saja membuat sel darah putih dari Hisashi menurun drastis, bahkan mendekati nol. Yang mana fungsi dari sel darah putih sendiri kan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, oleh karena itu, Hisashi sangat rentan terhadap patogen. Hisashi pun ditempatkan di bangsal radiasi khusus untuk meminimalisir resiko tertular infeksi. Saking parahnya, kulit Hisashi mengelupas ketika seorang perawat hendak melepas suatu alat dari dada Hisashi. Dan kulit Hisashi gak bisa beregenerasi lagi. Karena apa? Karena sel darah putihnya telah rusak parah. Hisashi kemudian mengalami kesulitan pernapasan dan mengatakan pada tim dokter agar membuatnya mati saja, karena dia sudah nggak tahan sama rasa sakit luar biasa yang dia rasakan selama itu. Dan dia juga mengatakan kalau dia bukanlah kelinci percobaan. Pada hari ke-14, tubuh Hisashi mengalami pembengkakan serius, yang mana hal itu menandakan kalau organ hati dan usus Hisashi sudah rusak fatal. Lebih parahnya lagi, seluruh DNA Hisashi dinyatakan mengalami kerusakan. Pada hari ke-20, Hisashi mengatakan kepada tim penyidik yang datang mengunjunginya bahwa dirinya ini benar-benar ingin mati saja. Tapi tim medis malah berusaha terus-menerus agar membuatnya bertahan hidup. Dalam paparan radiasi sebesar 17 SV, sangat amat mustahil jika Hisashi bisa kembali hidup dengan normal. Jadi ya percuma aja dilakukan sebegitu banyak tindakan-tindakan medis oleh para tim dokter. Adapun tindakan-tindakan medis yang sudah dilakukan tim dokter adalah pengobatan kanker dan transplantasi sel darah putih. Awalnya sel darah putih dari tubuh Hisashi mulai meningkat. Namun gak lama setelah itu, sel darah putihnya rusak kembali karena diduga disebabkan oleh radiasi yang tersisa dalam tubuh Hisashi. Dalam kondisi tersebut, tentu aja hal itu membuat respon autoimun yang memperburuk kondisi Hisashi. Pada hari ke-27, kulit tubuh Hisashi terus-menerus mengelupas dan mengeluarkan cairan. Ususnya pun benar-benar sudah tidak berfungsi.
yang tentu saja sistem tubuh Hisashi nggak bisa membuat kulitnya beregenerasi lagi. 3 minggu kemudian, Hisashi mengalami pendarahan hebat yang membuatnya harus menerima donor darah sebanyak 10 liter. Tak berhenti sampai di situ, mata Hisashi juga meneteskan darah. Dan setiap hari, Hisashi kehilangan berliter-liter cairan karena terus-menerus keluar dari tubuh, sehingga membuat tim dokter membungkusnya dengan perban. Tim dokter mencoba memperbaiki kulit Hisashi yang terus-menerus mengelupas dengan melakukan pencangkokan kulit. Namun, kulit buatan dari tim dokter tidak bisa menempel di tubuh Hisashi. Sementara dari waktu ke waktu, sejumlah otot Hisashi terlepas dari tulangnya. Dan pada hari ke-59, jantung Hisashi sempat terhenti beberapa kali. Namun Hisashi hidup kembali setelah diresusitasi oleh dokter. Pada hari ke-81, tim dokter mengatakan kepada pihak keluarga Hisashi bahwasannya mereka nggak bakalan melakukan resusitasi lagi apabila jantung Hisashi berhenti berdetak. Pihak keluarga pun menyetujui hal itu karena mereka juga nggak tega melihat Hisashi terus menderita sekian lama. Mereka hanya ingin Hisashi meninggal dalam damai. Pada hari ke-82, Hisashi mengalami pendarahan yang benar-benar hebat dan bahkan seluruh organ penting yang dimilikinya berhenti berfungsi. Tim medis pun melepaskan segala alat bantu yang terpasang di tubuh Hisashi dan pada hari ke-83, Hisashi akhirnya meninggal dunia. Lebih tepatnya pada tanggal 21 Desember 1999. Sementara itu, teman Hisashi yang bernama Shinohara juga mendapatkan pengobatan kanker, transfusi darah, dan pencangkokan kulit. Tapi semua itu berhasil karena dia terpapar 10 SV. Namun sayangnya setelah 7 bulan mendapatkan perawatan medis, dia pun akhirnya juga meninggal dunia karena gagal ginjal dan gagal paru-paru. Sementara itu, Yokokawa yang terpapar radiasi sebesar 3 SV dirawat di National Institute of Radiological Sciences di Chiba. Dia dirawat selama 3 bulan dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Namun pada bulan Oktober tahun 2000, dia mendapatkan dakwaan karena kelalaian pekerjaan. Amanat yang bisa kita petik dari cerita Hisashi adalah agar kita senantiasa selalu bekerja dengan teliti, profesional, dan penuh kehati-hatian agar tidak membuat dampak yang begitu fatal bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, begitulah sepenggal kisah menyedihkan dari Hisashi Ouchi yang berhasil aku rangkum. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time dan wassalamualaikum.